Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi ini pembahasan kita adalah seputar fikih mawaris, wabil khusus ya berkaitan dengan asbab atau sebab-sebab seseorang mendapat warisan dan sebab gugurnya warisan. Ini pernah kita uraikan di pertemuan yang lalu sedikit ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan uraikan secara detail. Dan seperti mana biasa Bapak Ibu, kita sedikit saja penyampaiannya, nanti kita perbanyak memberi ruang kepada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar warisan. Yang pertama, Bapak Ibu ingat hadis Nabi ya, bahwa pentingnya kita senantiasa belajar fikih mawaris ya di dalam keluarga, agar dalam keluarga kita harta kita itu barokah, tidak semata-mata sewaktu kita hidup, bahkan setelah kita meninggal ya. Nah, di antara cara mengelola harta setelah kita meninggal, memastikan anggota keluarga paham ini ya, paham ilmu mawaris. Nabi bersabda, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain, fa innahu nisful ilmi, ilmu mawaris itu separuh dari ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini akan banyak dilupakan orang. Wahwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu ini pula yang kata Nabi akan dicabut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tengah-tengah umat ya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi juga menegaskan kepada kita, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, berikan bagian waris itu kepada yang berhak. Artinya kita harus memvalidasi siapa saja dalam anggota keluarga yang memang berhak dapat warisan. Dan jangan sampai harta warisan jatuh kepada yang tidak berhak ya. Fama abqatil faraidu falil aula rajulin zakar. Nah, kalau sudah dibagikan tapi ternyata masih ada sisa ya, maka nanti ada namanya rad. Nah, rad ini mengembalikan sisa harta kepada ahli waris. Nah, kalau di dalam keluarga yang laki-laki itu lebih utama dari yang wanita, atau keluarga yang lebih dekat dengan almarhum, almarhumah itu lebih berhak dari yang jauh ya. Bapak Ibu, kata ulama ada 4 sebab seseorang mendapat warisan. Ini seperti mana uraian Imam Ibnu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Rahabi. Beliau menyebutkan ada 3 Bapak Ibu ya, ada 3. Nanti kemudian oleh Syekh Mustafa Al-Khin, ini juga ulama bermazhab Syafi'i, beliau menambahkan 1 poin sehingga ulama menyimpulkan ada 4 sebab orang mendapat warisan. Asbabul mirathil wara, kata beliau, sebab-sebab orang mendapat warisan ada 3. Kullu yufidu rabbahu al-wirathah ya. Jadi 3 penyebab ini mengantarkan seseorang itu berhak mendapat warisan. Wahya nikah, yang pertama nikah. Wa wala ya, hubungan wala. Ini antara majikan dengan budak atau hambanya. Wa nasab, dan orang yang tersambung nasabnya ya. Nah, ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi disimpulkan oleh Syekh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali ini ada 3 sebab, ditambahkan oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin ada 1 sebab lain yaitu Islam. Maka Bapak Ibu, kalau kita simpulkan sebab-sebab mendapat warisan ada 4. Yang pertama hubungan nasab ya, artinya semua yang tidak punya hubungan nasab itu tidak berhak mendapat warisan. Maka 1 ya, yang bukan anak kandung, maka bukan ahli waris ya. Anak angkat
bukan ahli waris. Anak luar nikah, bukan ahli waris. Jadi harus ada tersambung nasabnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saudara sepersusuan yang kata Nabi jatuhnya seperti mahram. Kata Nabi, kalau kalian punya saudara sepersusuan, maka dia mahram kalian seperti mana mahram nasab. Bedanya apa? Saudara sepersusuan tidak mewarisi harta atau tidak mendapat warisan. Jadi tetap Bapak Ibu, ya, bahwa yang diakui mendapat warisan sebab yang pertama adalah adanya hubungan nasab. Maka nanti dalam ilmu mawaris ada yang namanya usul. Usul itu asal muasal kita. Dia mendapat warisan. Siapa? Orang tua kita, ayah, ibu, nanti kakek, nenek kita. Ini termasuk orang-orang yang disebut sebagai usul yang ke atas. Yang kedua nanti furu' yang ke bawah, yang cabang. Anak, cucu, anaknya cucu, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini hubungan nasab. Artinya dalam memvalidasi anggota keluarga siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak, yang pertama tanya dulu, ini punya nggak hubungan nasab? Kalau tidak punya hubungan nasab, nggak berhak dapat warisan. Gitu, ya. Yang kedua, hubungan perkawinan yang sah. Sah, Bapak Ibu, di negara kita itu tidak semata-mata tinjauan agama, tapi juga tinjauan undang-undang. Betul, nikah siri, nikah di bawah tangan artinya tidak tercatat ya di Disdukcapil atau di kantor urusan agama, itu sah secara agama. Namun dia belum sah secara negara. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa pernikahan yang belum tercatat ya itu belum pernikahan yang sah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pertama, keluar dari bab ini mereka yang tidak punya hubungan perkawinan yang sah. Jadi istri siri, suami siri, mereka tidak saling mewarisi harta. Ini prinsip dalam agama yang kita terapkan di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Kemarin kita ada diskusi di antara para ulama ketika berbicara begini. Pendapat atau produk fikih yang kita sampaikan kepada umat itu apakah yang paling sahih atau yang paling mudah? Jadi kita membahas itu, Bapak Ibu. Membahas ketika berceramah, menyampaikan hukum kepada umat, itu yang paling sahih atau yang paling mudah? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, hadir di pertemuan itu salah seorang anggota ulama dunia, kata beliau, untuk umat kita tidak pilih pendapat yang paling sahih. Kita juga tidak pilih pendapat yang paling mudah. Kita pilih pendapat yang paling maslahah, kata beliau. Pendapat yang paling maslahat. Maslahat itu, Bapak Ibu, lebih luas. Dia tidak semata-mata meninjau perkara yang sahih, juga tidak meninjau perkara yang mudah, tapi maslahat. Jadi maslahat itu dia mencakup berbagai hal. Karena boleh jadi ada pendapat yang sahih, belum tentu maslahat. Ada pendapat yang mudah, belum tentu maslahat, Bapak Ibu. Contoh, menikah tanpa wali, Bapak Ibu. Di antara pendapat-pendapat ulama, itu pendapat yang paling mudah, pendapat Imam Abu Hanifah. Nikah sah tanpa wali. Tapi apakah maslahat, Bapak Ibu? Sangat tidak maslahat. Membahayakan hak kaum wanita, anak-anak perempuan, para istri dan anak-anak perempuan kita. Bayangkan nanti, ya, kalau nikah tanpa wali tidak melibatkan kita sebagai orang tua, tiba-tiba dia kuliah, ya, mungkin beda kota, beda provinsi, datang pulang liburan dengan seorang laki-laki. Ayah, ini suami saya.
sudah nikah kemarin di Surabaya tanpa wali. Bapak Ibu, pendapatnya mudah, tapi tidak maslahat. Tapi tidak maslahat gitu. Maka tugas para ulama ini berat Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ada orang yang kadangkala tidak mengerti itu. Yang ada di benak kepalanya pokoknya yang paling sahih. Yang doib ditolak semua. Sehingga sering ada benturan dan gesekan dengan masyarakat. Merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah sendiri, merasa paling ahli syurga sendiri Bapak Ibu. Yang lain lewat dulu gitu. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka perkawinan dari tinjauan agama ini perlu diperkuat dengan perkawinan dari tinjauan undang-undang. Karena dia lebih maslahat Bapak Ibu sekalian. Lebih maslahat gitu, ya. Jadi perkawinan yang sah. Perkawinan Bapak Ibu, perkawinan yang sah adalah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maka adanya wali, adanya saksi, adanya ijab qabul, adanya mahar, ya, dan terjadinya akad pernikahan yang sah, terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Ya. Jadi semua pernikahan yang tidak sah, baik di mata agama atau di mata undang-undang, maka tidak mendapat hak warisan Bapak Ibu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, hubungan agama. Hadis sahih, ya, Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafirul muslima. Orang kafir tidak menjadi waris orang Islam tidak menjadi waris orang kafir. Jelas Bapak Ibu, walaupun ada ikatan perkawinan, ya, termasuk juga sah tidak Bapak Ibu sekalian secara agama, atau mudah tidak ada pendapat ulama mengatakan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non muslimah. Tapi kata para ulama, walaupun dia pendapat yang mudah tapi tidak maslahah. Karena banyak mudaratnya. Ya. Kalau dulu mengapa Nabi izinkan? Dengan harapan wanita non muslimah masuk Islam. Hari ini banyak laki-laki suami muslim jadi murtad karena menikah dengan istri yang non muslimah. Jadi terbalik Bapak Ibu. Maka tidak maslahat. Jadi sebab yang ketiga karena hubungan agama. Ustadz, bagaimana dalam keluarga kami ada istri anggota keluarga kami yang non muslimah. Suaminya meninggal, apakah dia berhak mendapat warisan? Dia tidak berhak mendapat warisan Bapak Ibu. Dia tidak berhak mendapat warisan. Dalam kondisi itu, maka keluarga almarhum itu bisa tetap menjalin hubungan keluarga dengan ya memberi hibah setelah warisan dibagikan kepada ahli waris. Atau dulu suami sebelum wafat telah berwasiat, nanti untuk istri saya sepertiga harta saya. Itu bisa begitu Bapak Ibu. Ya, karena non muslim tidak berhak mendapat warisan tapi berhak mendapat wasiat, berhak mendapat hibah, berhak mendapat hadiah dari keluarganya gitu, ya. Lalu ada kasus begini Bapak Ibu sekalian. Ada suami muslim yang meninggal, istrinya dalam keadaan non muslimah. Ya, ketika harta warisan akan dibagikan, dia masuk Islam. Ini terjadi Bapak Ibu. Terlepas dari dia semata-mata ingin dapat warisan atau tidak, bagaimana statusnya Bapak Ibu? Kalau itu terjadi, ini kita lagi musyawarah keluarga ini, ada menantu non muslimah. Ketika sedang diputuskan pembagian warisan, dia masuk Islam. Bagaimana status warisannya Bapak Ibu? Boleh jadi hal ini terjadi dalam keluarga kita. Maka sebagian ulama mengatakan dia berhak mendapat warisan. Selama warisan belum dibagikan, lalu ada anggota keluarga yang masuk Islam, maka dia dihitung sebagai ahli waris sesuai dengan apa yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.
Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, kalau itu terjadi dalam keluarga kita. Yang keempat, wala. Nah, wala ini apabila ada majikan atau tuan yang memerdekakan budaknya. Dulu banyak sahabat Nabi yang punya budak, Abu Bakar, Umar, Utsman, rata-rata para sahabat termasuk Nabi sendiri punya budak Bapak Ibu. Ketika budak belum dihapuskan. Maka dalam Islam ditetapkan kalau seseorang punya budak dan budaknya punya harta, hakikatnya harta itu milik majikannya juga. Jadi kalau dia meninggal, majikan atau tuannya mewarisi harta hamba atau budaknya. Tapi tidak berlaku sebaliknya Bapak Ibu. Ya, kalau majikan meninggal, maka budak tidak mewarisi harta majikannya. Nah, itu diantara ketentuan di dalam agama kita, gitu ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, 3 penyebab gugurnya warisan. Yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, perbeda agama. Dan yang ketiga, perbudakan tadi. Ada sebab itu ya. Maka pembunuhan Bapak Ibu seperti mana yang Nabi sabdakan, la yarisul qatilu minal maktuli syai'a. Dalam hadis lain, laisa lil qatil minal mirathi syai'un. Bahwa pembunuh tidak berhak mendapat warisan sama sekali. Nah, ini disepakati oleh para ulama Bapak Ibu. Jadi siapapun yang membunuh anggota keluarganya, maka yang membunuh tidak mewarisi harta yang dibunuhnya. Apakah itu istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, atau pamannya, atau ponakannya. Ya. Yang kedua, berbeda agama. Ini tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, budak atau hamba sahaya. Sedikit wawasan Bapak Ibu sekalian, budak itu ada 3 kategori. Ada yang namanya kinun, yang kedua namanya mudabbar, yang ketiga namanya mukatab. Nah, walaupun hari ini sudah tidak ada lagi kinun, nah ini Bapak Ibu mereka budak murni. Ya, maka budak murni tidak berhak mendapat warisan dari tuannya. Yang kedua, budak mudabbar. Nah, budak mudabbar ini dia merdeka Bapak Ibu. Ya, kapan dia merdeka? Bukan dibeli atau bukan dibebaskan. Budak mudabbar ini ketika majikannya meninggal. Majikannya meninggal, maka budak yang dimiliki oleh tuan yang meninggal tadi otomatis bebas merdeka. Bebas merdeka, tapi dia tetap tidak mewarisi harta majikannya. Ada yang ketiga, budak mukatab. Nah, budak mukatab ini yang ada perjanjian. Dia dengan majikannya, dia bekerja sekian tahun. Kalau sudah terpenuhi durasi pekerjaannya, nanti dia dibebaskan. Ya, nah, ini juga termasuk mereka yang tidak berhak mendapat warisan. Gitu, ya. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 75, abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Dalam surah An-Nisa ayat 33, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaknya kalian membuat perjanjian dengan budak yang menginginkan kemerdekaan jika kalian melihat ada kebaikan dalam diri mereka. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, 3 penyebab gugurnya seseorang mendapat warisan. Ya. Berbeda agama ini termasuk mereka yang murtad. Ya, jadi kalau tadi ada yang masuk Islam mu'allab sebelum pembagian warisan, sama juga ada ahli waris murtad sebelum harta warisan dibagikan, dia juga tidak mendapat warisan. Jadi patokannya adalah sebelum pembagian warisan. Kalau dia mu'allab, dia ahli waris. Kalau dia murtad, dia bukan ahli waris. Gitu. Wallahu alam, demikian Bapak Ibu sebagai pengantarnya, singkat saja, mangga mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita pelan-pelan ya, jadi biar Bapak Ibu dapat mencerna dan dapat memahami dengan baik. Mangga barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah seluas-luasnya. Silakan para jamaah, karena ini memang sangat luar sekali penting, karena mungkin
bukan Bapak tidak tahu, tapi insya Allah ada sebagian lupa. Karena dari mulai belajar sampai sekarang mungkin belum pernah diamalkan Pak ya. udah pernah belajar sudah, tapi tidak pernah diamalkan karena mungkin belum terlintas di keluarga. Baik, silakan. Dari dua aja dulu dari sini tadi, sebab-sebab yang mendapatkan waris dan sebab-sebab yang membatalkan waris. Silakan Pak Tono, mangga. Satu orang Pak Tono, siapa lagi? Satu orang lagi. Oh iya, silakan nanti. Baik, terima kasih. Mangga. Pak Ustadz, mau tanya yang terakhir itu tadi tentang budak, dengan ada 3 kriteria budak tadi yang jelas gitu. Apakah semua jenis budak tadi memang dibolehkan gitu? Ya, itu aja sih Ustaz, terima kasih. Pak Cecep, mangga, silakan. Ya. Tadi Pak Joni juga nanya nih. Bu Ibu ada yang mau nanya nanti ada kesempatan ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz tentang 3 hal penyebab gugurnya warisan. Itu ada 3 pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan ya. Umpamanya dalam suatu keluarga itu ada yang melakukan 3 hal itu ya. 3 hal itu ada semua. Nah, permasalahannya yang meninggal itu tidak mempermasalahkan, dan saudara-saudaranya juga enggak mempermasalahkan. Artinya mereka rela memberikan warisan itu kepada dia walaupun dia melakukan 3 hal itu. Apakah tetap enggak boleh diterima warisan itu padahal semuanya pada ridho semua? Makasih. Iya, dua dulu Ustaz, silakan. Yang tadi Pak Tono dan Yasin. Bapak Ibu, perbudakan ini tidak hanya ada para era Islam. Dia sudah ada sebelum Islam datang, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sejak nabi-nabi terdahulu, ya, Islamlah agama yang kemudian menghapus perbudakan. Dan cara menghapusnya luar biasa, Bapak Ibu. Cara menghapusnya ada sejumlah hukuman yang ditetapkan bagi Muslim, ya, karena melanggar ketentuan agama dengan membebaskan budak. Di antaranya adalah cara Islam menghapuskan perbudakan yang sudah beratus-ratus tahun itu berlaku di masyarakat manusia. Misalnya suami istri yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, Bapak Ibu. Itu kan di antara denda yang pertama ditetapkan adalah membebaskan budak. Ya, pakku raqabah, bebaskan budak. Dan budak itu mahal dulu Bapak Ibu. Ya, budak ini kayak ya harta yang paling mahal lah hari ini. Mungkin kita bisa ilustrasikan seperti kendaraan mewah atau rumah mewah. Yang punya budak waktu itu memang orang-orang kaya, ya, orang-orang tajir semua, ya, orang-orang yang memang berharta banyak, ya. Maka cara Islam menghapus perbudakan yang sudah melekat dalam kehidupan manusia itu dengan menetapkan sejumlah hukuman, diantaranya adalah membebaskan budak. Nanti kalau dia tidak mampu, ada opsi yang berikutnya adalah kemudian berpuasa, atau sebelum itu nanti ada memberi makan, ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Nanti ada opsi lagi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ada ketentuan dalam agama di mana Islam menghapus perbudakan. Dulu diperbolehkan Bapak, ya, tapi alhamdulillah ketika Nabi wafat, maka semua orang sudah tidak lagi berstatus budak, gitu, ya. Nah, ditambah lagi waktu itu Nabi juga menyampaikan beberapa amalan-amalan yang afdol. Kata sahabat, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, di antara amal yang paling utama adalah membebaskan budak. Nah, jadi banyak sahabat yang kemudian yang tadinya punya budak 5, 10, 20 itu berlomba-lomba bebaskan atau memerdekakan budak-budak mereka. Jadi dulu diperbolehkan Bapak. Namun hari ini semuanya sudah diharamkan. Umar berkata, Bapak Ibu sekalian, mengapa kalian memperbudak manusia padahal dia dilahirkan dalam keadaan merdeka? Nah gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, bagaimana
status kalau ada anggota keluarga yang tidak berhak mendapat warisan, lalu anggota keluarga ridho dia mendapatkan warisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita katakan bahwa dia gugur, artinya dia tidak berhak lagi. Dia tidak berhak. Perihal nanti anggota keluarga yang tetap ingin memberikan, maka itu hak mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya, kata para ulama, selama dia tidak menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka dia tidak berdosa. Maka Bapak Ibu, jika ada terjadi ini, keluarga kita dia berbeda agama, dia pernah membunuh orang tuanya, tapi dia telah bertaubat misalnya, itu masa lalunya. Ya, lalu anggota keluarga ingin memberikan warisan, maka saran saya Bapak Ibu sekalian, pertama dia tidak diberikan warisan, yang ada adalah dia diberikan hibah dari anggota ahli waris yang lain. Mengapa? Karena itu edukasi, itu pendidikan. Jangan sampai nanti dalam keluarga kita ada anak yang membunuh bapaknya demi mendapat warisan. Ya. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hati-hati, jangan-jangan kita memberi dia warisan hari ini, kelak anak cucu kita saling bunuh demi mendapat warisan. Oh, enggak apa-apa, kemarin kakek nenek kita dapat warisan tuh walaupun dia membunuh bapaknya. Lihat Bapak Ibu, betapa jariah dosa itu diwarisi dari generasi ke generasi. Ya, jadi penting Bapak Ibu bukan semata-mata ridho atau tidak ridho. Ya, tapi perlu memastikan aspek kemaslahatan. Wallahu a'lam. Mangga barangkali tadi Pak Joni juga ngacung nih. Oh enggak, oh ya. Baik, mangga Pak Haji Cacep. Bu Ibu ada yang mau nanya? Ibu-ibu ada, Bu Ibu? Mangga Pak Haji Cacep dulu ya. Dan nanti yang lainnya silakan. Siap-siap ibu-ibu, ini perkara warisin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tat, ada dua pertanyaan, Tat. Ya. Pertama, dengan yang sedang berjalan pada saat ini, kan kalau kita pembantu kan dibayar bulanan. Tapi kalau misalnya TKW, itu kan kontrak dengan harga tinggi. Apakah itu termasuk perbudakan? Pertanyaan saya. Karena di Arab kenyataannya ada beberapa yang digauli gitu. Satu. Kedua, bila seseorang keluarga punya anak perempuan, berarti kan ada harta yang keluar kalau meninggal. Nah, sekarang orang tuanya pada masa hidupnya dihibahkan subah kepada anaknya yang perempuan ini supaya tidak keluar. Apakah itu bisa diterima? Kedua, kemudian dibuatkan perjanjian kepada paman-pamannya yang akan memberi, misalnya perjanjian bahwa saya tidak akan menerima kalau misalnya kakak saya yang misalnya meninggal, apakah itu juga dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, membuat wasiat agar keluarga tidak dapat warisan gitu. Gini, yang pertama dihibahkan pada masa hidupnya kedua orang tua ini kepada anak yang perempuan ya, itu sudah dimengerti ya Pak. Yang kedua, terakhir tadi yang terakhir. Dibuatkan perjanjian dengan paman-pamannya sebagai wasiat, saya tidak akan menerima. Terima kasih. Tidak akan menerima, itu maksudnya tidak menerima warisan? Ya, tidak akan menerima dari keluarga almarhum itu. Orang tua, paham? Terima kasih. Oke. Baik, masih ada, masih Pak Cacep, silakan. Masih ada, oh ya, sekali lagi katanya tuh yang di pojok. Oh ya, nih yang baru dulu, Mbak. Silakan. Ya, ini sepuh kita nih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Ustadz mau tanya bahwa warisan ini kan muncul setelah si pewaris tidak ada. Ya, jadi sebelum pewaris itu meninggal berarti tidak muncul waris. Pertanyaannya adalah contoh seorang ayah punya 3 orang anak, ya. Kemudian anak pertama ini meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Apakah anak dari anak pertama ini atau cucunya ini berhak untuk mendapatkan warisan atau tidak? Artinya anaknya meninggal lebih dulu? Ya. Tapi dia punya anak gitu ya? Ya. Oke, baik. Ya, doa dulu Ustaz, insya Allah. Ya memang tadi disebutkan itu adanya waris itu memang setelah meninggal karena disebutnya tirkah nanti ya, peninggalan, harta peninggalan. Ya, jadi kalau masih orangnya masih ada itu memang tidak. Maka Ustaz silakan. Ya, baik. Yang pertama
praktek perbudakan yang ada di Arab hari ini gitu ya, apakah mengeksploitasi ya TKI dan TKW kita, dan tidak hanya di Arab Saudi, tidak hanya di Arab ya, di seluruh negara Bapak Ibu ya, karena saya juga pernah menjadi penyuluh agama di negara jiran ya, juga banyak kasus juga gitu ya, baik itu dicabuli ya, dinodai ya, atau dipaksa bekerja itu seperti robot ya, bahkan ada yang tidak digaji gitu ya, bahkan ada yang diterima secara ilegal Bapak Ibu, ditahan paspornya 6 bulan, setahun tidak diberi gaji. Begitu setahun dia lapor polisi, ini ada orang ilegal, majikannya kabur ya, yang TKI-TKW ditangkap Bapak Ibu, tidak dapat menuntut majikannya karena ilegal. Itu banyak juga begitu ya kasus-kasus yang ada di dunia pada hari ini. Maka Bapak Ibu, semua praktek eksploitasi itu dimanapun terjadinya, itu diharamkan dalam agama kita. Ya, diharamkan dalam agama kita. Jadi perbudakan itu telah berlalu Bapak. Jadi tidak bisa hari ini mau dari bangsa manapun, ya, mau dari kalangan manapun, maka itu tetap diharamkan. Ya, jadi kalau memang dia ingin punya istri lebih dari satu, ya menikah maksimal 4 orang. Jadi tidak lagi ada istilah gundik Bapak Ibu, tidak lagi ada istilah selir, tidak lagi ada istilah budak seperti mana pernah ada di masa Nabi. Dulu masa itu dibolehkan Bapak Ibu. Ya, makanya ada beberapa sahabat ya, itu yang punya istri yang sah, juga punya selir Bapak Ibu. Itu dari kalangan budak. Karena budak itu mereka tidak semata-mata dimintai bekerja, tapi diminta juga melayani kebutuhan biologisnya. Dulu prakteknya begitu, sejak sebelum Islam Bapak Ibu. Lalu itu kemudian dibatalkan karena di antara tujuan Islam datang menghapus syariat-syariat terdahulu. Di antaranya apa? Menikah lebih dari 4 orang. Dulu lihat para nabi, para rasul, istrinya ada yang 100 Bapak Ibu. Dulu dibolehkan, Islam datang dibatasi. Maksimal 4 orang saja. Ya, dulu Bapak Ibu, kita boleh menikah dengan 2 perempuan kakak adik kandung, boleh dulu. Dalam Islam itu diharamkan. Ya. Dulu ibu tiri kalau meninggal suaminya atau ayah kita meninggal, kita punya ibu tiri, maka ibu tiri itu bisa dinikahi oleh anaknya. Islam datang itu semua dihapuskan. Begitu Bapak. Ya, jadi praktek yang ada hari ini itu tidak menghalalkan itu. Ya, itu oknum saja. Ya. Kemudian yang kedua, menghibahkan semua harta sewaktu hidup boleh Bapak Ibu. Baik dihibahkan kepada ahli waris atau bukan kepada ahli waris. Hibah Bapak Ibu, memberi harta kepada siapapun sewaktu kita masih hidup dan kita sehat, segar, bugar, itu hibah namanya. Ya, kalau sedang sakit berat, sudah bukan hibah lagi tapi wasiat, maka maksimal cuma 1/3. Jadi yang namanya hibah itu memberi harta kita dan tidak ada batas maksimalnya kepada siapapun, baik ahli waris atau bukan ahli waris. Ya, jadi itu sah dan diperbolehkan. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada perjanjian tidak mau mengambil waris. Ya, kalau dalam bahasa fikih namanya tanazul Bapak Ibu. Tanazul ini melepaskan hak kita, boleh. Ya, misalnya kita punya orang tua, kita 2 adik kakak, ada kita dengan adik perempuan kita misalnya, ya, kita menyampaikan di hadapan ibu kita bahwa nanti ketika ayah meninggal atau orang tua kita meninggal, harta ini mangga untuk kamu semua. Itu namanya tanazul Bapak Ibu. Dia melepaskan haknya, boleh. Ya, dari orang yang berhak, hanya orang yang berhak untuk melepaskan haknya. Tidak boleh orang lain. Misalnya kata suami mungkin karena jengkel sama istrinya, pokoknya kalau saya meninggal nanti harta saya nggak boleh dapat ke istri. Atau sebaliknya. Maka Bapak Ibu, Nabi bersabda al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu
orang-orang beriman boleh menetapkan syarat kecuali harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi kalau itu memang haknya istri, haknya suami, haknya anak, haknya ponakan, kita yang orang lain tidak berhak membatalkannya kecuali 3 sebab tadi. Nah gitu Bapak. Jadi boleh ada persyaratan itu selama kita yang berhak. Kalau kita tidak berhak, kita tidak boleh membatalkan hak orang lain. Boleh Bapak. Boleh. Dia namanya tanazul. Tanazul itu ada 2 cara Bapak Ibu. Tanazul itu boleh sebelum hartanya diterima. Atau boleh harta diterima dulu baru diserahkan. Bisa begitu. Dua-duanya boleh. Yang penting ada pernyataan. Nah kalau bisa Bapak Ibu tidak semata-mata pernyataan lisan. Ada tulisan dan mungkin bisa rekaman atau video kalau zaman sekarang untuk menguatkan bukti kalau dia telah tanazul. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini butuh apa tulis ya. Ini ada maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi kan persyaratan warisan itu, ya, syarat warisan itu kan ada 3 setidaknya Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama, yang punya harta sudah meninggal. Ahli waris masih hidup. Dan ada hartanya. Kan kalau nggak ada harta nggak ada warisan, Bapak Ibu. Ada harta dulu gitu ya. Ada hartanya. Oke Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tadi ada ayah, ada anak gitu ya, anak 1 gitu ya, anak 1 ini, ada anak 2, ada anak 3 gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaannya adalah ketika salah satu anak meninggal lebih dulu, ya, anak ini punya istri dan anak. Artinya ayah ini punya cucu dari anak yang laki-laki ini misalnya. Anaknya meninggal lebih dulu, ya, lalu kemudian ayahnya meninggal, mungkin begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah tadi yang nanya tadi yang mana ya, lupa tadi, bapak tadi ya, apakah istri dan anak-anak dari anak kita ini dapat nggak warisan dari bapaknya, Bapak Ibu? Dapat apa tidak? Kan persyaratannya yang punya warisan harta sudah meninggal, yang ahli waris masih hidup. Pertanyaannya, ketika ayah meninggal masih hidup nggak anaknya? Sudah meninggal. Berarti tidak terpenuhi persyaratan yang kedua Bapak Ibu. Jadi gampangnya anak dan istri dan anak-anak dari almarhum tidak mendapat warisan. Cucunya tidak berhak mendapat warisan. Karena apa? Karena ayah mereka meninggal lebih dulu sebelum bapaknya. Gitu Bapak. Ya, berbeda kondisi begini. Ya, berbeda kalau begini, ya. Nah, ini punya istri, punya anak. Ya, yang pertama ayahnya meninggal. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga hidup. Tapi harta ketika ayah meninggal, hartanya belum dibagikan Bapak Ibu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum dapat warisan. Kemudian tak lama setelah itu, sebelum harta ayah dibagikan, anak yang ketiga meninggal. Meninggal ini. Maka anak istrinya tetap berhak mendapat warisan dari kakeknya, bukan karena ahli waris, tapi dia masih punya hak dari mendiang suami atau ayahnya yang belum mendapat warisan yang tertunda itu. Nah itu Bapak. Jadi lihat dari
siapa yang lebih dulu meninggal. Kalau ayah lebih dulu meninggal, ya anak istri dapat warisan. Tapi kalau yang meninggal adalah anak lebih dulu, bukan istri anak yang dapat warisan, bahkan ayahnya jadi ahli waris anaknya. Jadi bapak misalnya kalau anak kita meninggal lebih dulu, kita ahli waris anak kita. Jadi tidak selalu orang tua yang mewariskan harta kepada anak-anak, tapi ada kalanya kita yang jadi ahli waris anak-anak. Gitu bapak, ya, semoga jelas. Dan satu ini punten yang ini tadi supaya lebih jelas. Ya. Kan sekarang ada sering kasus tuh, seorang anak pergi dengan ayahnya, anaknya sebagai supir lah gitu. Kemudian terjadilah kecelakaan. Ya, pas meninggal bareng dua-duanya Ustaz, antara anak dengan ayah. Nah, sedangkan si anaknya ini sudah punya istri. Nah, ini menjadi polemik gitu di masyarakat gitu. Mana yang harus diambil gitu? Silakan Ustaz. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak dapat diketahui, tidak dapat dianalisa, ya, terutama kalau anaknya itu anaknya itu sudah punya keluarga, gitu ya. Maka Bapak Ibu, prinsip dasarnya adalah dia ahli waris. Dia ahli waris, kecuali ada yang membatalkan. Oh, ternyata dokter memastikan memang anaknya meninggal lebih dulu, setengah jam kemudian baru bapaknya. Nah, itu begitu. Kalau ada yang membatalkan, selama tidak ada info, tidak dapat dipalidasi, maka prinsip dasarnya semuanya ahli waris. Gitu. Ya, artinya anak tadi itu tetap mendapat warisan dari bapaknya, maka bagian dari suaminya atau ayahnya diserahkan kepada anak istri. Kira begitu Bapak, ya. Ya Ustaz, masih karena di sini sedang ada kasus itu Ustaz ya. Oh. Yang pesawat di sana itu, jadi ada anak sama bapaknya kebetulan kan pergi tuh. Karena kalau memang tadi persyaratan itu dari dokter bisa, itu kalau di pesawat itu kayaknya nggak bisa tuh di yang mana dulu Ustaz. Yeah. Nah itu makanya secara ini kami memohon kepada guru saya itu bertanya gimana, ya udah itu ahli waris aja katanya gitu. Betul. Terima Itu kasih, lebih maslahat, lebih maslahat. Karena kalau mau dicari ya gimana, mau nyari dulu black box itu ya, mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ini nanti ada ada ahli waris yang meninggal akhirnya sebelum dapat warisan dari almarhum atau almarhumah. Bu Ibu ada yang mau nanya? Mangga, Bu Ibu, bisa ada? Ya. Belum ada ya. Silakan kalau masih ada. Saya, Ya, Pak. Bapak, ya. Ya, sebentar Pak. Cucu bisa mendapat warisan Bapak Ibu, tapi ada syaratnya. Betul, oke. Kita balik ke sini Bapak Ibu sekalian, balik ke sini. Kita balik ke sini. Oke. Kapan cucu dapat warisan? Satu, kalau dia cucu laki-laki. Dari anak laki-laki Bapak Ibu. Cucu laki-laki. Artinya dia kelaminnya laki-laki. Dan dari jalur anak laki-laki. Jadi yang punya cucu perempuan bukan ahli waris Bapak Ibu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, almarhum sudah tidak punya anak. Contoh begini. Ini meninggal semua ini. Dia hanya punya mungkin istrinya masih hidup. Punya istri, punya mungkin menantu, mungkin istri, siapalah gitu ya, dan punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dapat nggak warisan Bapak Ibu? Dapat. Ya, anggaplah ini misalnya istri almarhum, bagian Bapak istri almarhum. Ya, jadi anggap nih, ini almarhum punya istri, punya cucu. Maka istri mendapat, Bapak Ibu berapa? Ya, 1/8 karena ayah ini masih punya keturunan. 7/8-nya dapat cucu. Sisanya. Nah, kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
ada persyaratan cucu mendapat warisan dalam kondisi memang tidak ada ahli waris yang di atasnya. Gitu Bapak. Ya. Mangga barangkali masih ada. Ya, itu Bapak yang paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ke depan nanti gantian setelah ini ya, silakan. Begini Pak, sampai saat ini masih banyak yang berbagi waris sama rata begitu Pak, termasuk wasiat dari ibunya atau gimana supaya menjadikan muslahat tadi ya, sehingga ya sudahlah menyetujui semuanya, ridho lah semuanya sudah bagi rata. Itu bagaimana hukumnya Pak? Sehingga setahu saya memang harusnya 2 yang laki, 2 yang 1 perempuan, tapi untuk muslahat tadi ya sudahlah kita bagi rata. Itu sampai sekarang kan banyak yang jadi problematik, banyak ya yang di mana-mana gitu, kadang-kadang karena ketidaktahuan orang tua sehingga dia pengennya supaya adil, maksudnya adil Pak ya, dibagi rata aja lah. Nah itu bagaimana Pak, sampai sekarang masih banyak yang bermasalah itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mangga Pak, salam. Mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau ada kasus begini, suami istri tidak punya anak Pak, terus meninggal secara bersama-sama, itu warisnya pembagiannya gimana Pak? Suami istri meninggal bersama-sama dan tidak punya keluarga? Enggak punya anak. Tapi punya saudara enggak? Oh punya saudara. Oh saudara, oke baik. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Oh Mas Ed, ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah lagi pertanyaan Ustaz. Tadi kan kalau umpamanya tadi keluarganya baik-baik ya, walaupun bermasalah tidak dipermasalahkan ridho semua. Sekarang kebalikannya, umpamanya dia punya keluarga, keluarganya itu jelek semua, artinya nggak punya sifat baik, tapi kebalikannya itu dengki. Artinya akhirnya gini, dia orang baik-baik tapi difitnah. Pertama dia itu nggak pernah membunuh, tapi dituduh membunuh, dan pada waktu itu memang ada yang kasus seperti itu. Jadi yang orang tuanya mungkin dibunuh, yang membunuhnya itu bukan dia tapi dituduh dia gitu loh. Nah kemudian nggak ada barang bukti, adanya cuma saksi. Kan saksi kan bisa dibuat ya. Nah seperti itu. Langsung yang kedua seperti tadi tentang agama juga sama. Mengenai agama umpamanya dia juga didengki dari keluarga, akhirnya dia dianggap tidak Islam. Ya kan mungkin dia itu punya istrinya Islamnya agak berbeda mungkin. Yang satu NU yang dia nikah dengan orang Wahabi akhirnya juga ikut ritual-ritual Wahabi, dikatakan orang Wahabi enggak Islam, atau sebaliknya dia nikah dengan orang NU dan keluarga itu Wahabi, dikatakan orang NU itu suka bid'ah, yaitu bid'ah itu bukan juga Islam. Nah itu kan gimana itu? Dan kemudian mengenai agama, menurut saya kena ada hikmah atau maslahah. Kenapa yang namanya warisan nggak boleh berikan kepada orang yang berbeda agama? Menurut saya maslahahnya itu adalah agar tidak digunakan kepada yang batil. Ini kan persepsi. Artinya umpamanya orang memberikan warisan kepada orang yang tidak Islam agamanya gitu ya. Itu kan persepsinya nanti digunakan untuk yang batil. Padahal belum tentu. Belum tentu orang yang tidak Islam itu menggunakan harta itu untuk yang batil. Dan belum tentu juga orang yang Islam tidak menggunakan untuk yang tidak batil. Karena di dalam Al-Quran dikatakan juga orang Islam itu macam-macam. Ada orang yang munafik juga, fasik juga kan gitu. Bisa dijadikan juga umpamanya. Ya, dapat dipahami poinnya. Iya. Dapat dipahami. Okay. Terus gimana itu yang menghukumi siapa ketika difitnah seperti itu? Baik ya, dapat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama suami istri meninggal. Suami ya, istri meninggal bersamaan ya. Meninggal dan sebatang kara, dia tidak punya keturunan. Ya. Kalau dia tidak punya keturunan di bawah dan tidak punya orang tua lagi, apakah ayah ibu atau kakek nenek, maka yang dapat hartanya adalah zawil kurba namanya. Kerabat dekat yang ahli waris. Siapa? Udah, berarti wanita ini kan kalau dia punya saudara. Kalau tidak punya saudara, punya ponakan. Ya, atau paman orang tuanya. Gitu. Sama juga ini, ya saudaranya. Ya,
atau ponakannya, atau paman-paman dan bibi-bibinya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu begitu prinsipnya. Jadi sebenarnya warisan itu di keluarga inti saja. Selama masih ada. Kalau kita masih punya orang tua, masih punya anak, maka saudara, ponakan, paman nggak dapat warisan. Tapi kalau yang atas nggak ada, yang bawah nggak ada, maka keran harta kita itu terbuka ke samping, ke saudara, ke ponakan, dan ke paman atau bibi. Akhirnya begitu. Ya, itu terkait dengan suami istri yang meninggal serentak. Yang kedua, bagi rata. Bapak Ibu sekalian, bagi rata gitu ya. Pertama, membagi harta warisan sama rata, ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, oh ini saya sudah kebuka tadi. Belum ya? Kok mati ya? Oh ya, maaf. Bapak Ibu sekalian, mengapa ada perbedaan Bapak Ibu? Ini bukan ngarang-ngarang Bapak Ibu. Ya, kalau ada perbedaan artinya ada ulama yang memperbolehkan bagi sama rata. Apa dalilnya? Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. Allah berfirman bahwa di antara cara kita menyelesaikan urusan dalam kehidupan kita di keluarga ada islah namanya. Islah itu kata para ulama di antaranya adalah membagi harta warisan sama rata. Dan Bapak Ibu, ini dipatwakan dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian. Bahkan tercatat dalam satu ensiklopedi fikih terbesar di dunia. Namanya Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah atau Al-Mawsu'ah Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Jadi fatwa resmi Bapak Ibu. Ya dikatakan bahwa membagi harta sama rata boleh asal terpenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, semua ahli waris sudah dewasa, ngerti, ya jangan sampai ada yang terganggu mentalnya atau masih anak-anak dia nggak ngerti. Jadi semua ahli waris harus ngerti semua konsekuensi bagi harta sama rata. Yang kedua, kesepakatan, tidak ada paksaan. Ya, jadi tentu kan yang laki-laki umumnya dapat harta lebih banyak. Dia rela, saya rela. Kita bagi sama rata di antara adik-adik yang perempuan. Dan yang ketiga, ketika membagi warisan bukan karena alasan Allah tidak adil, bukan. Bukan alasan itu. Tapi lebih-lebih semata-mata mungkin memandang memandang rasional. Dulu ayah waktu sakit, biaya perawatannya, yang jaga, yang ngerawatnya semua anak perempuan. Anak laki-laki nggak pernah nengok misalnya, bisa dipertimbangkan itu. Ya, jadi lebih kepada untuk menghargai saja, ya orang atau anggota keluarga yang memang warisannya tidak sebesar kita. Jadi 3 persyaratan ini kata ulama harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi tidak boleh. Teknisnya ada 2 Bapak Ibu. Teknisnya hartanya dibagi rata sejak awal, boleh. Teknis kedua, hartanya dibagi dulu sesuai dengan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Telah dibagi nanti, oke, kita mungkin dapat di angka nominal tertentu, sudah dapat semua, udah pegang uangnya, oke, kita sekarang saling menghibahkan agar semua dapat nilai yang sama, bisa begitu. Jadi 2 cara Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terakhir, bagaimana kalau difitnah? Bapak Ibu, dalam Islam itu, fitnah itu atau tuduhan prinsip dasarnya yang menuduh perlu mendatangkan bukti. Ya, yang tertuduh perlu bersumpah, itu prinsip dasarnya. Maka tinggal diuji di pengadilan. Ya. Nah, apakah kemudian tadi dikatakan orang Islam tidak berhak dapat warisan itu sebatas persepsi? Tidak. Itu bukan persepsi, itu ketentuan agama. Ya, kata Nabi apa? La yarisul muslimul kafira wala yarisul kafirul muslima. Itu bukan persepsi ulama, bukan persepsi Imam Syafi'i. Itu ucapan Nabi, ketentuan. Orang kafir tidak waris orang muslim, begitu juga sebaliknya. Lantar ada hikmah misalnya, oh nanti bimbang orang kafir akan menjadi misionaris atau mengganggu orang Islam, itu mungkin faktor-faktor lain.
atau boleh jadi itu terjadi. Tapi prinsip dasarnya adalah itu ketentuan agama. Nah, kira begitu ya. Baik Bapak Ibu, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya punya anak laki-laki 2 Pak Ustadz. Yang paling besar cacat, disable, yang nomor 2 normal. Itu pembagian warisannya bagaimana? Apakah dibagi sama rata atau bagaimana? Karena yang paling anak besar, berapa orang juga Pak? Anak berapa orang? Anak 2 Pak. Dua-duanya laki-laki. Oke, 1 di Babel. Yang paling besar normal. Itu kan cacat Pak. Oke. Disable gitu. Ya. Adiknya normal. Itu pembagian warisannya bagaimana Pak? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, cacatnya ahli waris itu tidak menghalangi dia mendapat warisan. Cacatnya ahli waris tidak menghalangi dia mendapat warisan. Jadi kalau ada keluarga ya cuma punya 2 ahli waris, anak laki-laki, 1 difabel, 1 normal, maka harta dibagi 2. Ya, cuma nanti tugas paman gitu ya, atau tugas kakak yang normal tadi, karena yang difabel tidak bisa memegang harta, menjaga, mengelolanya, yang waras menjaganya, amanah di hadapan Allah. Sama juga ada janda baru meninggal suaminya, punya anak yang masih kecil. Siapa ahli warisnya? Istri yang janda dan anak-anaknya. Tapi karena mereka masih kecil, tugas istri menjaga harta itu. Itu harta anak yatim, haram jika dimakan secara zalim oleh ibu kandungnya. Itu amanah di hadapan Allah. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah bisa mengelola harta, maka hartanya diserahkan kepada anak-anaknya. Gitu Bapak. Ya. Masih ada? Satu lagi Ustaz, mungkin sebelum ditutup, kami ada amanah dari jamaah gitu kan. Mungkin nanti penyerahan sama dari Pak Ketua DKM sama Pak Sekretaris. Mangga Pak Joni menampingin Pak Ketua DKM untuk menyerahkannya. Silakan ke Bapak-bapak, Pak Ketua, Pak Sekretaris, juga kalau ada bendahara mungkin, atau Pak Bendaharanya nggak ada. Pak Sahrial mewakili dari ini penasehat, silakan. Nah, ini titipan dari jamaah bangga dan pengurus Pak Ustadz selama ini kita persiapkan ya untuk diserahkan ke Pak Ustadz, melalui Pak Ustadz untuk disampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina.